Yang selanjutnya, jangan menghina Tuhan orang kafir. Karena ketika kita menghina Tuhan orang kafir, menghina Tuhan yang lain, berarti kita membiarkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dihina oleh orang lain. Gitu. Nah, biarkan saja gitu. Mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Agamamu untukmu, agamaku untukku, seperti itu. Nah, itu bentuk toleransi, ya. Yang selanjutnya memohon rahmatnya dan takut akan hukumannya. Jadi kita harus senantiasa memohon rahmatnya, gitu, agar kita terhindar dari siksaan api neraka. Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena yang menentukan kita masuk ke dalam surga itu bukan amalan kita sebenarnya, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pastinya kita beribadah, jangan cuma hanya beribadah yang wajib, tapi juga kita melaksanakan sunnah yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, gitu. Ketika kita contohnya melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, jangan menjadi 4 rakaat. Itu sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contohnya pengen mendapatkan rahmat Allah, salat maghribnya jadi 4 atau 5 rakaat, justru itu akan berbahaya. Kita akan masuk ke dalam bid'ah. Nah, itu justru akan berdosa. Seperti itu. Yang selanjutnya, jangan mengumpat masa lalu. Maksudnya kita jangan mengumpat masa lalu kita yang kelam, gitu, atau nasib kita yang buruk. Masa lalu yang kelam, kita pernah contohnya berdosa besar, kita diomong-omongin ke orang lain, gitu. Jangan, gitu, karena itu sudah masa kelam kita yang kita harus tutup buku. Kita jangan mengobrolkannya lagi, membicarakannya lagi kepada orang lain, takutnya orang lain itu akan meniru perbuatan kita, gitu. Jangan membicarakan nasib buruk, karena sebenarnya tidak ada nasib buruk. Hanya Allah mempersiapkan kita kepada masa depan yang lebih baik, gitu. Kita contohnya sekarang jadi direktur. Tidak mungkin kita menjadi direktur kalaulah tidak ada perjuangan sebelumnya. Nah, perjuangan itu memang cukup pedih, gitu. Perjuangan itu cukuplah panjang untuk mencapai hal tersebut, gitu. Nah, selanjutnya memohon agar dapat memandangnya di surga. Kata Rasulullah SAW, nikmat yang paling besar bagi seluruh umat muslim ialah ketika dapat memandang Allah secara langsung seperti kita melihat bulan purnama. Jelas nggak? Jelas, sangat jelas. Nah, kita akan melihat Allah secara langsung seperti itu di surga, gitu. Makanya kita berdoa harus masuk surga, gitu. Kita harus ingin masuk surga, karena ketika kita masuk surga, kita insya Allah akan melihat Allah secara langsung. Apalagi kalau kita surganya surga Firdaus, gitu, kita akan bisa lebih leluasa, bebas untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan ketika kita masuk surga Firdaus. Terus selanjutnya, selalu berpikir akan khususnya pada perpindahan malam dan siang, dan ketika di laut dan di gunung. Nah, kita berpikir akan ciptaannya agar kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 190 sebagai ulul albab, gitu, orang yang senantiasa berpikir. Orang yang senantiasa berpikir. Kenapa kita diperintahkan untuk berpikir? Karena di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah banyak hal-hal yang belum kita ketahui, gitu. Ketika kita semakin banyak tahu akan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpikir akan penciptaan atau apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kita akan lebih yakin, gitu.
Yang selanjutnya selalu mendahulukan ucapan insya Allah. Gitu. Kita harus senantiasa mendahulukan ucapan insya Allah apabila ingin melakukan apapun. Berjanji, kamu mau futsal nggak besok? Insya Allah. Gitu. Kita insya Allah. Tetapi ketika kita niatnya ingin berkhianat, nah jangan mengucapkan insya Allah. Gitu ya. Nah, insya Allah ini hanyalah memang janji kita kepada orang lain, gitu. Tapi ketika kita ingin berkhianat, jangan mengucapkan insya Allah. Yang selanjutnya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kepada yang lain. Contohnya ketika berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, bantulah hamba, jangan. Tapi cukup ya Allah, bantulah hamba. Berikanlah jalan keluar atas semua masalah hamba, gitu. Jangan ya Allah, ya Rasulullah, gitu. Atau ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah hambamu ini, jangan, gitu. Tetapi kita berdoa hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Apalagi contohnya kita pengen berwasilah kepada kuburan, wah bahaya, gitu. Wahai Syekh Abdul Qadir, contoh, atau Syekh apa saja ya contohnya, saya mau meminta nih agar Allah cepat mengabulkan doa saya. Nah, jangan seperti itu ya. Karena amalan seorang hamba akan terputus ketika dia meninggal dunia, gitu. Seharusnya kita yang mendoakan seorang yang sudah mati, jangan kita meminta doa kepada orang yang sudah mati, ya. Yang selanjutnya, jangan mengumbar sumpah atas nama Allah. Tidak dibenarkan juga sumpah atas nama makhluknya. Jadi kita jangan banyak mengumbar sumpah, gitu. Demi Allah, saya akan anu contohnya seperti itu ya. Nah, kita boleh nggak bersumpah? Boleh bersumpah atas nama Allah asalkan dalam keadaan terdesak. Contohnya kita dipitnah untuk berzina. Wah, kamu nih berzina sama si B contohnya itu. Nah, itu boleh. Demi Allah saya tidak berzina. Atau kita dipitnah telah melaksanakan atau telah mencuri contohnya. Kamu mencuri enggak? Demi Allah saya tidak mencuri. Nah, itu untuk penegasan bahwa memang kita tidak mencuri. Nah, tidak apa-apa seperti itu ya. Nah, tidak dibenarkan juga bersumpah atas nama makhluknya, tidak boleh. Demi orang tua saya, demi ayah saya, gitu ya. Tidak dibenarkan juga seperti itu ya. Nah, itu anak-anakku sekalian yang bisa Bapak ajarkan. Mohon maaf tidak bisa lama karena di sini ada orang yang lagi bekerja juga ya. Dicukupkan sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.